Mengembangkan teknologi pembuatan salju sendiri untuk Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Olimpiade Musim Dingin Beijing yang diadakan dari tanggal 4 Februari hingga 20 Februari nantinya sedang seru-serunya berlangsung saat ini. Mari kita sekilas mempelajari salju yang dipergunakan dalam berbagai pertandingan olahraga ini. Mengapa Beijing harus mengembangkan teknologi pembuatan saljunya sendiri? Seperti biasanya, netizen Barat mulai menyebarkan propaganda standar gandanya atas setiap hal berkaitan dengan China. Mereka mengatakan bahwa salju buatan adalah pemborosan sumber daya air dan akan mempengaruhi ekologi lingkungan. Mereka bahkan mempertanyakan mengapa salju alami tidak dapat mencukupi kebutuhan di Olimpiade musim dingin. Apakah harus menggunakan salju buatan? Berdasarkan ketentuan dari International Ski Federation, persyaratan desain untuk ski gaya bebas dan situs seluncur salju untuk Olimpiade musim dingin 2022 memerlukan 1,07 dikali 10,5 meter kubik salju untuk lintasan pengejaran slalom. Bahkan kompetisi jalan lompat ski yang lebih kecil setidaknya memerlukan 1,1 dikali 10,4 meter kubik salju. Dengan kata lain, salju yang melimpah adalah syarat utama untuk menjamin Olimpiade musim dingin. Namun di masa lalu, ketika manusia hanya mengandalkan salju alami, mengakibatkan terjadinya kasus yang menghambat Olimpiade musim dingin. Misalnya, pada saat Olimpiade musim dingin 1928 di St. Moritz, Swiss. Karena kurangnya hujan salju waktu itu, banyak kompetisi terpaksa dibatalkan. Bahkan balapan ski lintas alam sejauh 50 km karena tidak ada salju membuat waktu untuk mencapai garis finish lebih lambat 1 jam lebih dari sang juara sebelumnya. Jadi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salju buatan mulai mengubah situasi di mana manusia jangan terlalu mengandalkan alam untuk Olimpiade musim dingin. Pengembangan teknologi salju buatan telah memecahkan rasa malu negara tuan rumah, sehingga membuat kompetisi dapat berjalan lebih aman dan dipercaya. Olimpiade musim dingin Lake Placid di tahun 1980 Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengadopsi langkah-langkah pembuatan salju buatan. Diikuti oleh Olimpiade musim dingin di Vancouver, Sochi, dan Pyeongchang. Semuanya kemudian menggunakan salju buatan. Untuk memastikan kualitas dan keadilan berbagai acara Olimpiade, salju buatan telah memainkan peran inti di setiap Olimpiade musim dingin. Pertama-tama, sifat salju buatan manusia pada dasarnya lebih stabil. Mungkin bagi masyarakat umum, resor ski alami lebih indah dengan salju yang lebih lembut, yang tidak hanya cocok untuk bermain ski, tetapi juga sangat cocok untuk berfoto-foto. Namun bagi pertandingan Olimpiade, persyaratan salju yang sangat mendasar adalah memastikan para atlet dapat bersaing dalam kondisi yang lebih adil. Oleh karena itu, untuk memenuhi keadilan, lapangan salju harus tunggal dan stabil. Sebelum pertandingan diadakan, salju harus dipadatkan dan diratakan dengan pemadat salju berulang kali untuk memperlambat kerusakan kualitas salju. Jadi, apa perbedaan salju buatan dengan salju alami? Sifat fisik salju alami dapat berubah setiap saat. Akibatnya akan mempengaruhi kinerja atlet dan kenyamanan selama perlombaan. Namun, lapisan salju dari salju buatan yang berbentuk tunggal dan stabil cenderung konsisten setelah ditekan dan diratakan. Di samping itu, di daerah dengan iklim yang berbeda di dunia, ada perbedaan yang signifikan dalam kepadatan salju, kadar air, dan perkembangan kristal salju, yang pada akhirnya mempengaruhi persaingan yang sehat para atlet dari berbagai wilayah di dunia. Misalnya, pegunungan Tian Shan dan pegunungan di Xinjiang, China, memiliki suhu rendah, kepadatan salju lebih rendah, kadar air rendah, dengan porositas tinggi dan gradien suhu tinggi adalah ciri-ciri iklim salju benua yang khas. Di bawah kondisi iklim salju demikian, salju mudah bermetamorfosis dan partikel salju dengan diameter yang relatif besar mendominasi proporsi yang lebih tinggi. Sebaliknya di Hokkaido, Jepang, atau pantai timur Kanada dan daerah lain dengan iklim salju laut, suhunya relatif tinggi
kepadatan saljunya tinggi, kadar airnya juga tinggi, dengan porositas rendah, gradien suhunya rendah, sehingga proses perubahannya relatif lamban. Tutupan salju Alps merupakan iklim salju transisi dengan karakteristik antara iklim salju kontinental dan laut. Jika atlet yang sering berlatih di zona iklim salju kontinental dengan kadar air salju rendah dan banyak kristal salju besar ditempatkan di zona iklim salju laut dengan kadar air salju tinggi dan banyak kristal salju kecil untuk pertandingan ski, pasti akan mempengaruhi performa dan keadilan bagi atlet tersebut. Namun, penggunaan salju buatan sepenuhnya dapat terkendalikan, sehingga dapat mengatasi perbedaan karakteristik lapangan salju yang dibawakan oleh lingkungan iklim regional dan adil bagi semua atlet. Federasi Salju Internasional mensyaratkan bahwa permukaan lereng ski untuk pegunungan tinggi harus mempertahankan keadaan kristal yang mirip dengan permukaan es. Dalam hal benturan, kecepatan tinggi, dan belokan atlet, harus dapat memastikan bahwa permukaan lintasan salju relatif datar. Jadi, tidak peduli berapa kali pemain muncul, keadaan trek salju dan bentuk salju harus tetap stabil. Itulah sebabnya ladang salju buatan dengan satu jenis kristal salju dan sifat stabil dapat memenuhi persyaratan di atas. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal persyaratan objektif lapangan salju, Olimpiade musim dingin, salju buatan sangat cocok untuk Olimpiade musim dingin dalam hal pengontrolan volume salju, sifat salju yang stabil, dan ketahanan tekanan dan benturan yang kuat dari lapangan salju. Persyaratan tutupan salju adalah persyaratan objektif untuk memastikan kualitas salju yang dapat digunakan dalam acara besar internasional seperti Olimpiade. Salju buatan akan memainkan peran yang tak tergantikan di Olimpiade musim dingin Beijing 2022 dan menjadi salah satu jaminan kinerja dan keadilan bagi setiap atlet masing-masing negara. Mari kita nikmati bersama performa para atlet, keindahan alam Beijing, dan segala teknologi terkini China yang menjamin keadilan dan kelancaran pertandingan Olimpiade paling bergengsi di tahun 2022. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!